Bonjour pelayar. Selamat datang kembali di Layar Punya Podcast bersama gue Sule dan Gue Maisel. kali ini setelah pada episode pertama kita bicara tentang mengapa film Hollywood mendominasi perfilman di Indonesia, kita akan berbicara tentang seorang sinias yang namanya itu sudah melanglang buana barangkali. Yang namanya sudah dikenal oleh sinias-sinias sedunia. Ya, dia namanya adalah Jokan, orang-orang memanggil, atau Joko Anwar. Joko Anwar. Ngomong-ngomong tentang Joko Anwar, kenapa Joko Anwar itu bisa menjadi sepopuler sekarang? Memang siapa sih dia itu sebenarnya gitu? Joko Anwar itu adalah seorang pria kelahiran Medan. Oke. Dia SMA-nya di Medan. Ya. Lalu setengah SMA-nya melanjutkan ke Amerika di West Virginia kalau nggak salah. Dan balik lagi ke Indonesia di ITB. Dia di ITB. Masalahnya jurusan kuliahnya adalah teknik penerbangan kalau nggak salah. Jauh banget ya dari teknik penerbangan kemudian perfilman. Jadi sinias, jadi nggak nyambung ya. Secara pendidikannya emang nggak nyambung. Oke, ya emang tapi lucu sih. Pekerjaannya, karena dia sejak kecil dia suka banget film, dia suka nonton film, suka ke bioskop, film horor. Bari Prima itu katanya favoritnya itu. Dan dia bekerja sebagai seorang wartawan di Jakarta Post. Ya. Dia sering meliput tentang film dan dia juga seorang kritikus film. Kira-kira dia nggak jauh beda sama sinias Prancis yang namanya François Truffaut. Kalau pelayar yang belum dengar, dia itu sutradara yang membuat film yang judulnya Le Quatre Cents Coups atau 400 Blows. Itu film yang menjadi inovasi dari genre New Wave Prancis. Inovator berarti orang itu, dan keren. Joko Anwar bisa seenggaknya kalau dengar Joko Anwar ingatnya ke sana. Iya. Memang diasosiasikan begitu oleh banyak orang ya. Soalnya juga film pertamanya yang pertama kali dia sutradarai. Filmnya Joko Anwar maksudnya nih. Janji Joni. Itu juga dapat penghargaan dari pokoknya sebuah organisasi film atau komunitas film, tapi diketahui oleh Gari Nugroho. Itu karena cara penceritanya yang baru. Inovatif lah ya. Iya, inovatif. Jadi istilahnya Joko Anwar memberikan udara segar bagi sinias Indonesia dan penikmat film Indonesia. Masuk akal sekali Joko Anwar. Kalau misalnya dia sekarang namanya populer, film-filmnya banyak digandrungi oleh anak-anak muda di Indonesia, penonton-penonton, para pelayar-pelayar, dan bahkan berderet film Jokan ini itu sudah puluhan festival dia masukin. Emang uniknya dari Joko Anwar sejak pertama filmnya itu, dia nggak semuanya sukses secara komersial, tapi secara kritikal sukses. Maksudnya orang-orang pada ini bagus nih, bagus nih. Sayangnya di komersialnya nggak sesukses itu. Ya begitulah kadang-kadang. Kenapa pada episode pertama kita bahas tentang kenapa di bioskop itu terkadang ada film Hollywood yang antriannya lebih panjang daripada film-film Indonesia gitu. Ya begitu. Kadang-kadang kita tuh belum siap menonton film yang bagus. Karena mungkin kita sedikit insecure kali ya sama SDM lokal gitu kan. Ini lokal, apa sih yang dia bisa? Stigma itu dibangun di masyarakat. Jadi kalau mau nonton film Indonesia, salah satunya mungkin Joko Anwar gitu. Jadi film Indonesia, memang nggak ada film Hollywood yang bagus di bioskop gitu. Kalau ada nih, biasanya mereka itu nonton gitu. Tapi kembali ke Joko Anwar. Nampaknya film-film Jokan ini sangat menarik, mulai dari Janji Joni sampai ke yang terakhir itu apa gitu. Ya, dia termasuk salah satu orang yang bisa dikatakan memperlihatkan ke penonton kalau dia bukan cuma sekedar berbicara, tapi karyanya yang berbicara. Kalau dilihat dari film-filmnya ya seperti sebuah film lahir
diciptakan, disutradarai oleh Joko Anwar, yang sebenarnya semua orang bisa melakukan, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan Joko Anwar itu berhasil melakukan itu. Ya karena itu tadi, dalam setiap seni itu kan tiap orang beda-beda, tiap otaknya beda-beda. Iya. Dan Joko Anwar berusaha memberikan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Oke. Dan ditambah lagi pengalaman-pengalamannya sebagai penggemar film sejak kecil, kritikus film, otomatis dia punya sudut pandang baru tentang perfilman. Iya. Itu yang menarik dari Joko Anwar. Dia selalu ingin bukan berbeda sih sebenarnya, tetapi menggali kedalaman kreativitas, melebarkan eksplorasi, termasuk tips-tips yang dia bagikan kepada banyak sinias atau fotografer misalnya. Jadi kan film-filmnya syarat dengan itu. Misalnya Janji Joni, dia inovatif, cerdas. Mungkin filmnya yang lain banyak yang memuji mungkin. Kenapa film-film Joko Anwar itu dianggap sebagai film yang cerdas gitu. Ya, Joko Anwar tidak stuck gitu ya, dia tidak diam di satu titik dengan sebuah film. Misalnya Janji Joni, oke deh, Janji Joni ini filmnya bagus gitu, kemudian Joko Anwar puas. Tidak kan ya, dia kan selalu menggali. Joko Anwar tipe sutradara yang sepertinya tidak bisa diam diri di zona nyaman. Dia cukup kalau dilihat dari karya-karyanya cukup variatif ya. Dia bisa komedi, Janji Joni komedi, terus balik ke Kala. Nah, Kala itu menarik karena itu adalah bisa dikatakan salah satu inovator dari film noir Indonesia. Jadi bentar, N-O-I-R. Ya, itu dari bahasa Prancis, artinya hitam. Enggak, kalau gue yang bilang karena nggak ngerti kan, dia noir aja gitu. Iya. Jadi film layar nih noir, sorry. Kalau gue bilang noir itu artinya apa? Noir. Film noir. Gitu. Karena itu memang bahasa Prancis, artinya apa itu? Hitam, artinya hitam. Hitam atau kelam gitulah ya. Iya, kelam. Jadi awalnya sebenarnya film-film noir itu kan dari film hitam putih yang bukan harus hitam putih, tapi film yang kelam, yang berbicara, yang lampu pencahayanya sedikit, atau dalam fotografi atau perlukisan. Atau kalau dari alur cerita mungkin dia bicara kriminal. Ya, dalam awalnya dalam sinematografi, dalam pencahayaan, tapi lama-lama di modern itu lebih ke penceritaan. Kelam itu seperti sesuatu yang seperti yang diceritakan oleh di film Kala. Dan uniknya Kala itu juga menjadi film yang bisa kita bilang sesuatu yang di saat bersamaan jauh, karena itu film noir yang pertama di Indonesia. Yang pertama. Namun di saat bersamaan itu dekat karena kita selalu berbicara tentang Ratu Adil, dan di sana juga bercerita tentang Ratu Adil. Tentang seorang penguasa, seorang pemimpin, bukan pemimpin juga ya di sana. Seorang yang membawa dia punya kekuasaan lah di situ. Keadilan dan sebagainya kan. Nah, berbicara tentang Joko Anwar nih. Menurut Sule sendiri, apa benar dia sehebat itu? Apa benar dia itu kayak seorang sutradara yang nggak ada negatifnya sama sekali? Apa malah ada? Hanya saja kurang disadari. Ya, kadang-kadang kita ketika mencintai sesuatu, kita lupa bahwa sesuatu itu memiliki sisi yang tidak baik bagi orang lain. Kita tidak boleh mencintai sesuatu tetapi menutup mata kita untuk tidak melihatnya secara genuine atau murni. Pasti ada. Joko Anwar tidak semua filmnya itu bagus, tidak punya kekurangan. Mulai dari fiksi yang dia tulis gitu. Terus Janji Joni yang dia sutradarai sampai ke Kala, Pintu Terlarang, Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan, Gundala, dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain itu tidak banyak ya, karena baru ada 8 yang Joko Anwar sutradarai dan ini mau ke 9 kan. Ada banyak kekurangan sebenarnya gitu. Tetapi itu bukan berarti film itu jelek. Iya, setuju. Soalnya kalau pas nonton Joko Anwar sendiri, gue juga ngerasa ada beberapa hal yang bisa diperbaiki sebenarnya. Kalau mau didaftarin nih, pertama gue kadang kurang serak sama dialognya. Dialog pelayar. Kalau pelayar setuju bahwa dalam beberapa dialog Joko Anwar di film Joko Anwar itu tidak kurang menarik, barangkali komen di bawah. Coba apa saja selain itu, Maisel, ada lagi? Selain dialog apa ya? Pokoknya kalau dialog itu kadang dia terasa terlalu dibuat-buat.
di dalam waktu tertentu, nggak semuanya. Beberapa ada yang benar-benar mengalir. Dibuat-buat. Berapa ada yang benar-benar mengalir, cuma di beberapa adegan yang terasa dibuat-buat. Seperti kalau di film Gundala itu ada salah satunya di adegan saat Marissa Anita menemui teman suaminya. Ibunya Sanjaka. Iya, saat ibunya Sanjaka menemui teman suaminya, dan di situ ada dialog yang gue udah lupa apa, tapi pokoknya nggak kena sama sekali. Itu mengingatkan gue sama film Wes Anderson. Or somebody spoke his language. Kalau Wes Anderson itu kan emang dialognya itu emang dibuat-buat ya. Justru daya tariknya di sana. Tapi Joko Anwar itu masalahnya adalah nanggung. Nanggung banget. Soalnya kadang ada benar-benar terlalu realita, tapi di saat tertentu terdengar, lah kok gini dialognya. Atau jangan-jangan Joko Anwar itu memang sengaja membuat itu sedemikian rupa supaya kesan yang diambil oleh penonton itu beragam gitu. Kok ini begini sih gitu kira. Nah, di sini yang kayaknya gue nggak terlalu setuju, soalnya gini. Gimana? Disclaimer dulu ya, kalau kelemahan bagi seorang bisa jadi kelebihan bagi orang lain. Ya kan, setuju kan? Betul. Nah, bagi gue ini kelemahan, soalnya ini bukan memperlihatkan kalau Joko Anwar tuh sedang bereksperimen. Tapi bagi gue dalam dialog-dialog kayak gini justru memperlihatkan kalau dia itu kecolongan, seperti kecolongan. Ciri khas Joko Anwar itu ya dia kan kayak di Kala misalnya. Dia tuh suka memakai penunjuk arah, seperti di mana, di Tenggara, di utara, di timur gitu kan. Tapi di film itu, di film Gundala sendiri kan ada yang petunjuk arah gitu. Ya barangkali itu karakternya Joko Anwar. Iya, harusnya bisa jadi karakternya. Tapi di saat yang bersamaan dia memasukin tiba-tiba anaknya ngomong Beauty and the Beast kan, itu kayak ini kecolongan banget menurut gue. Mungkin karena settingnya di kota sehingga si anak itu kalau kita lihat ya, kalau hampir semuanya itu imajinasi, hampir semuanya itu fantasi. Tapi kok tiba-tiba ada satu Beauty and the Beast. Dan itu benar-benar menurut gue itu kayak kerasa kecolongan banget. Gitu. Gimana nih menurut para pelayar-pelayar? Apakah itu kecolongan atau tidak gitu loh? Jadi ini kita boleh berbeda ya, Maisel ya? Ya, berbeda itu kan kalau niscaya ya. Kalau kekurangan Jokan gitu, menurut gua gitu, simpel sih sebenarnya. Emang apa? Kekurangannya? Apa? Kekurangan Joko Anwar. Iya, apa itu? Karena dia tidak punya kekurangan. Oke. Maksudnya dia bukan tidak punya kekurangan ya, punya gitu. Pastilah setiap orang kan punya kekurangan. Ya. Benar, dari dialog-dialog memang tidak perfect gitu misalnya. Sets yang dipakai kadang-kadang dia bukan dipercumakan, tidak, tetapi tidak secara maksimal, tidak optimal. Set yang bagus itu digunakan dengan total. Jadi kayak itu udah bagus banget, tetapi alur cerita yang digunakan itu tidak seimbang dengan set yang sangat bagus luar biasa itu. Di film awal misalnya, di film Kala itu. Kalau mau diperhatikan secara detail. Itu mungkin karena zamannya kali ya, atau gimana ya? Iya, zamannya itu memang udah bagus, setnya udah sangat bagus. Tetapi misalnya tadi ada sebuah dialog yang kurang menarik atau eksperimen yang kelihatan norak barangkali. Ya, bisa dibilang begitu. Atau ketahuan ya oleh penonton kalau itu ini eksperimen gitu. Jadi lucu banget gitu ya. Iya kan? Tapi yang gue permasalahin ya, kata gue sih nggak apa-apa ya kalau orang mengkritik ya. Iya, bebas dong. Iya, bebas. Maksudnya ya kritik itu bagus, apalagi dalam hal kesenian kan. Dalam film itu kan seni. Iya, bebas. Dan masalahnya gini, Joko Anwar bukan berarti dia harus anti kritik dan nggak merasa dia ya udah itu gaya gue. Iya. Justru walaupun dia udah benar-benar nggak bisa diabaikan lagi, kalau sebenarnya dia emang seorang sutradara yang berkualitas. Iya, berkualitas. Dan dia sudah dapat banyak pujian. Iya. Misalnya dari banyak wartawan, ada wartawan Time misalnya, wartawan untuk majalah Hollywood misalnya. Iya, dia emang sering banget kan dipuji. Bahkan ada orang yang siapa ya di Hollywood Reporter gitu. Iya, orang yang sama yang bilang kalau Molly Surya itu udah menciptakan sebuah genre baru, yaitu sati western. Dan dia juga bilang kalau Joko Anwar itu bakal bikin Hitchcock itu iri dengan dia atau Moldovar iri dengan karyanya. Iya, tapi yang pasti Joko Anwar itu dia namanya sudah mendunia ya. Oke, dia dapat banyak penghargaan dari dunia.
Kita sedang menunggu film dia yang ke-9. Nah, pertanyaan terakhir ini ya. Apa film yang dia suka? Pengabdi Setan itu adalah film gue yang paling suka. Oke. Itu Pelayar. Kita tidak akan habis bicara Joko Anwar. Dia adalah seniman besar, dia sutradara, dia sinias, dia penulis skenario yang baik. Dan dia sekarang lagi berbicara tentang film dia yang ke-9 yang kita tidak tahu apa itu judulnya. Tapi yang pasti di postingan Instagramnya ada 8 film Marcel, ya kan, kita lihat. Ternyata di kolom yang ke-9 itu dia cuma ada kayak M sama U. Apa itu kira-kira? Itu mungkin kejutan terbaru kali. Kejutan terbaru buat pelayar-pelayar, dan kita harus mengakhiri ini karena waktunya tidak panjang, Marcel. Sayang sekali ya, padahal kita pengen ngobrolnya banyak banget ya. Ini aku sudah bergairah dan bersemangat sekali untuk berbicara tentang Joko Anwar yang gua puja-puja. Oke, thank you pelayar. Au revoir.